Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi diniati doa ngalap berkah lo salam ngerentek di hati masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Awalan kaget tahun wingi penutupan salone gede. Kita hilang-hilang salon mikir katon. Ayo. Ini bakal salone makan ora? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Ansor kudu apal kan Sayyidul Istighfar kudu apal kabeh. Aja ngisi-ngisenake karo tanfite. Ora usah semaur kan jaba. Tanfite ora apal waca. Dadi mbokan kula sampeyan kabeh kok lagi males atau lagi nggak ada waktu untuk beristighfar dengan indah, dengan nikmat. Cukup membaca Sayyidul Istighfar 1 hari 1 kali, insya Allah manfaatnya sama dengan kita membaca minimal 1000 kali beristighfar. Mulanya diapalaken eman-eman, bisa apal. Hadratil kiram al muhtaram para alim para kiai asatid sepuh bini sepuh ingkang kinurmatan. Mobil khusus Kang Tanfid sinten wae asmane? Kang Taufik Hidayat. Melihat perjalanan organisasinya cukup rumit dan cukup pelik, sampai mampu FPI barang. Nggak apa-apa, saya malah seneng. Artinya nek bisa njukut statement perang FPI nggo gawe bentengi NU. Aja melu FPI ndarungane wis mbudhok aja. FPI kan diatur carane demo primen, carane orasi primen kan diatur. Saya punya anak Ibnu Comal itu ikut PKS 4 tahun. Begitu kembali lagi ke desa, masuk Ibnu lagi, masuk NU lagi, jadi tukang perang. Jadi dia ngerono konco-konco PKS sing kakean cangkem, dia yang ngadepi. Jadi ya wani ngomong wong krono ngerti jeroane. Lagi Tanfite mantan FPI walaupun sehundan. Berarti kudu wani bres cara bayake. Kudu wani nadai wong-wong sing kira-kira rada angel-angel, walaupun wong angel kuwi sak panjang hayat ono terus. Mbah Yai Surya ingkang kawula hormati, alhamdulillah kekalihipun saged rawuh, kula ngrasa seneng. Senaosa niki mboten kathah kados penutupan tahun wingi Yai. Ana tahun wingi bisa bal rahat nemen tur nyembelih wedhus napa. Kita koyone ayam koyone ndean. Rahat. Nggih.
Ketua Ansor yang sangat kami banggakan dengan segala kesibukannya masih bisa bertanggung jawab, berkhidmat. Itu satu kelebihan yang harus kita perhatikan. Di organisasi kuwi kula kan juweh nemen matur. Sekali beralasan, apapun yang menjadi alasan kita untuk berkhidmat, suatu saat perkara tersebut akan menjadi perkara yang sesungguhnya untuk kita. Contoh umpamanya pemakat rutinan, alasannya kok aduh awake ora karuan teo, padahal sungkan asline. Awake ora karuan teo, yang pun dilale ora karuan terus. Tidak nonong barang andel, orang nyepatani iki. Aku ya Allah pemakat rutinan pingin to tapi kalau bojone nyor tinggal rutinan kok angel. Mun dilale bojone angel temenan. Iya padahal bojone ora kaiki. Bisa nih kadang-kadang jengkel baru rutinan balikin bung biar meno orang genah. Besok malah turunnya 12 orang sembahyang subuh. Gitu sebenarnya perkara nih tapi gua alasan. Anak juga gitu, anaknya nyor tinggal rutinan gelangel lemen kudu ngenteni turu. Gua anaknya jadi alasan, jadi perkara apapun yang alasan yang kita buat untuk melakukan suatu kebaikan sehingga kita tidak bisa melakukan sebuah kebaikan, suatu saat alasan tersebut akan menjadi perkara berat dalam kehidupan kita. Catat ini, tolong catat ini. Jadi mulai sekarang wis bisa nganggo jas ansor, nganggo banser, seragam banser, itu tanggung jawab yang sangat susah banget. Maksudnya gimana? Akeh wong sing pingin nganggo jas kaya ngene, sisan DPR pingin nganggo jas kaya ngene mboten saged. Karena harus melalui prosedur dan sebagainya. Orang ngene dumeh duwite akeh gawe jas dienggo, malah diguyu nang gili. Sopo kae? Ora kenal. Wis wong ngono wong Pandhawa ndi ora tau weruh kae. Iya kan? Bebannya sangat berat. Seragam banser juga gitu. Begitu sudah melekat, ini seragam itu ada capnya Mbah Hasim, walaupun nggak ada segambarnya. Apapun langkah yang kita lakukan, ada Mbah Hasim di sini. Ada bendera Ansor, ada bendera NU, ada bendera Banser, ada merah putih. Jadi bebannya sangat berat. Tapi karena berat itu justru menjadi pengikat kita, agar tidak bisa melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki, baik oleh masyarakat, oleh agama, maupun oleh negara. Silahkan sampean bersyukur dengan jas yang melekat, dengan seragam yang melekat, itu tanggung jawab dunia akhirat. Insya Allah besok muga-muga jas sing dinggoni dino, doreng sing dinggoni dino, besok nang masar kumpul bareng karo Mbah Hasim. Amin. Cok kuwatir. Koyone nyong bayangake nyong bayangake ki nek Gusti Allah ngersakake yang jadi saksi itu ikut masuk dalam persidangan padang mahsyar, kan Allah memang matur, Rasul sangat tegas banget, semua hal di dunia itu akan ikut menjadi saksi di padang mahsyar nanti ketika kita disidang oleh Allah. Kalau kita siap hari ngurusannya Ansor, Banser, jas kebanggaannya kaos Ansor, seragam Ansor, seragam Banser, insya Allah mengko nang kono kumpule ngodoreng kabeh Ansor kabeh. Iya kan? Wis genah wis kok kuwi ape jemblung nek neraka urusane Mbah Hasim kok tok wis. Nggih kula nggo jelen niku. Dadi organisasi memang tidak jaminan untuk urusan akhirat. Tapi jangan lupa bahwa setiap yang menempel di kita, setiap yang ikut bergerak dengan kita, dengan langkah kita, di akhirat nanti akan menjadi saksi. Dan itu benar-benar hadir. Artinya, jas kita, seragam kita akan bersama kita di padang mahsyar. Allahumma. Enggak no, sing hati-hati, ya coba kan alasan ya mat ya. Mulai saiki menan. Kenapa saya ngomong? Koyone nek ape pantes orang ngurusi organisasi kula, senajan kula udu pegawe, kuwi lur waktu nggo gawe luang kuwi angele ora karuan. Wong pengin turu men bisa 6 jam bisa angele ora karuan. Tapi ya tetep jalan, tak seket waktune primen carane men bisa kecandak kabeh. Padahal yo nyong wis rada tuwa ndean. Karo Tanfit ya kayane tuwa Tanfit ndean.
Nggih, ingatan nggih sahabat-sahabat nggih. Motivasi pertama, silahkan pegang Ansor, pegang Nahdlatul Ulama, wariskan kepada anak-anak kita, luangkan waktu untuk makan bersama dengan anak, bermain dengan anak, bercengkrama dengan anak, agar anak kita itu bisa mengikuti apa yang kita kehendaki, agar bisa mengerti apa yang menjadi kebiasaan kita. Kalau jas ini setiap hari kita tenteng, kalau seragam banser setiap hari kita buat ngepam, anak kita akan menjadi saksi, otomatis anak kita suatu saat pasti akan mengikuti jejak kita, secara otomatis Nahdlatul Ulama akan terwariskan kepada anak keturunan kita. Allahumma amin. Mulai saiki sing wis anak Ibnu cah Ansor harus ikut Ibnu dan IPPNU. Primen carane? Jangan ada rumus apa-apa. Rumusnya cuma satu. Luangkan waktu, makan bersama, bercengkrama bersama, agar anak bisa mengikuti apa yang kita kehendaki, terutama dalam hal akidah dan organisasi. Wajib hukumnya anak kita harus mengikuti Ibnu dan IPPNU. Sehingga begitu kita lengser ke NU, mereka sudah siap di Fatayat maupun di Ansor. Saya ngomong tentang Gedik di Comal ini. Gedik itu generasi berkesinambungan ya. Ini Ibnu selesai, mereka secara otomatis akan ikut rutinan Ansor, walaupun belum menjadi anggota Ansor. Yang demisioner dari pengurusan Ibnu periode sekarang, paling liren 1 tahun, 2 tahun, kemudian ikut rutinan Ansor. Periode depan Ansor ada pilihan, mereka sudah mulai masuk dalam pengurusan. Sehingga terus sambung sinambung, itu di Gedik. Sehingga Gedik itu seluruh unsur organisasi jalan, NU-nya jalan, Muslimatnya jalan, Fatayat, Ansor, Banser jalan semua. Dan enggak kekurangan kader. Karena hari ini Ibnu IPPNU 200, minimal tahun depan 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun yang akan datang, Ansor minimal 50-70 orang ikut. Jadi rame terus. Mulai di Comal, Banser paling akan di Gedik. Karena memang urip temenanan. Lah monggo Pendowo, ini sejarah sudah mulai bangkit seperti ini. Dadi Ansor melu Banser ora kaiki. Dadi orang nongane harus nyong Ansor kok enggak. Pengurus Ansor umpamanya kok dari sekretaris bendahara, suatu saat kok ikut di Klatsar, kemudian suatu saat ikut ngepam enggak apa-apa. Enggak memiliki harus jas Ansor terus. Sehingga nanti Banser banyak. Syukur-syukur Ansori tetap jalan, Banser ambil dari yang luar, yang ikut anyar. Ya, gitu ya. Primen carane nggo gawe motivasi nek ana sing melu Banser, melu Ansor anyar, fasilitasi. Mungkin melu di Klasare bayare gratis, atau mungkin seragamnya kita kuntengan. Njaluk karo sesepuh ya kena, njaluk karo koin NU ya kena, urunan ora ketang 10.000-an ya kena, agar mereka memiliki seragam dan penyerahannya itu harus resmi. Artinya resmi itu begitu selesai di Klatsar, seragam sudah jadi, 1 minggu atau 10 hari kemudian kumpul di satu base camp di mana kemudian mereka seperti disiram kembang, setelah disiram kemudian seragam baru diserahkan. Karena motong tumpeng bareng-bareng gitu. Jadi mereka akan bangga. Dan itu yang dilakukan di Kendal Rejo, di Kendal Doyong. Tapi nek niru kono angel, krana kono di Satkor Kele bos duit ngono. Bos gorengan iki, Pak. Satkor Kele kono bos brownies. Dadi anggar ana bocah di Klasar, mangkat tak bayari, ide boleh seragam, aja kuwatir. Nggo tumpengan dikebyur banyu kembang bareng-bareng. Gitu. Lah bahayanya yang seperti ini, bahayanya itu ketika ini korkel temurun ganti orang lain, kore iso kaya kuwi bahaya. Iya kan? Tapi yang biasa kundengan ana bocah melu loro telu ayo kundengan bareng-bareng. Loro duit 1 juta umpamane, mungkin njaluk bantu koin dan sebagainya, insyaallah bisa. Demi ada Banser yang bisa melebihi kuota. Ya, teman-teman ya. Semua harus diperhatikan, tolong NU juga harus ikut nyengkuyung. Karena Banser itu bukan milik Ansor tok. NU duwe kegiatan Banser sing temandang.
Fatayat duwe kegiatan banser sing temandang. Tapi dong ono fatayat klenger sing gotong fatayat dhewe ora banser. Oh iya, sing gotong banser bahaya. Bisa cari daleh nggon sing peteng, daleh sing peteng. Men aja silu. Sahabat-sahabat yang kami banggakan, itu prolog yang saya sampaikan. Ini saya mau berapa menit? Oke, setengah 10. Sak nyandake mawon nggih, sak ketemune. Bukan kelubane mambu. Awalan saya mau bicara lazim secara syariat saja. Saya tidak ngarani sampean sholatnya belum benar, maaf. Tapi harus kita akui, untuk ketemu dengan yang namanya khusyuk itu susah banget. Sehingga yang terjadi, kita akhirnya sholat kalah dengan gugup. Betul ini kan? Nah, maka malam hari ini saya ingin merumuskan itu. Rumusan ini sebenarnya bukan rumusan tiru kapitayan, bukan tiru kapitayan. Jokowi WA terus. Tutup bae ojo krungu ah. Jadi kebetulan para ulama itu beristihad bagi kita yang belum bisa menghudurkan ruh atau hati kita ketika sholat kita benar-benar hadir mi'raj ke hadapan Allah, itu para ulama kemudian merumuskan di dalam sholat itu ada 4 bagian utama yang harus kita perhatikan. Coro bahasane Gus Baha, di dalam 4 perkara ini di dalam sholat harus sabar dan ikhlas. Ini rumusannya nggak bicara khusyuk. Engkau ketemu khusyuk dewe. Karena nek selama ini kiai matur sholat harus khusyuk, takbir harus khusyuk, ruku harus khusyuk, sujud harus khusyuk, tapi nggak pernah disampaikan men bisa khusyuk ini keprimen le. Iya kan? Sehingga kene berusaha khusyuk anteng. Semakin anteng kimutan kabeh. Iya kan? Semakin anteng kimutan kabeh. Aduh kayak bakso rung mateng. Aduh kayak mau dom semelap nang kono. Tatah kayak nang kono. Semakin anteng berusaha khusyuk, justru semakin hening, kemudian kimutan kabeh. Salatnya akhirnya morak kimutan perkara njaba, kemudian ora kimutan apa yang kita baca. Maka malam hari ini saya pingin Ansor Pendowo, mumpung masih diberikan kesempatan hidup untuk meraih berkahnya Ramadan bareng-bareng, ayo kita bedah. Yang pertama, 4 bagian ini hampir sama dengan kapitayan. Kapitayan itu agama Jawa asli, itu sudah jauh sebelum ada Majapahit sudah ada agama kapitayan. Setelah ada Majapahit baru ada Hindu-Buddha, itu di dalam keraton agamanya Hindu-Buddha. Tapi di luar keraton, seluruh bangsa Majapahit agamanya adalah kapitayan. Agama kapitayan itu seperti apa? Agama yang meyakini bahwa Tuhan itu satu dan tidak berwujud. Maksudnya orang jenis, apa lanang, apa wadon, apa koyong apa niku mboten. Jadi bagi kapitayan, sang hyang penguasa kuwi taya kuwi artinya kosong. Ora iso dibayangno tan kena dibayangno kada sapa. Cara agama Islam berarti ora iso dibandingne karo apa-apa. Kaya Islam berarti laisa kamislihi syai'un. Lah di dalam agama kapitayan ini ada ritual setiap hari dilakukan, cuma mereka melakukan antara pagi dengan petang. Pagi berarti cara Islam subuh, petang berarti nek orang maghrib asar. Sama persis dengan sholat kita. Ada 4 hal. Mbuh apa istilah kae? Kaya nomor 1 tulanjep, nomor 2 tungkul, nomor 3 tumancep, nomor 3 ne
Apa sih kira-kira tulungkup. Nomor papate tumancep. Tulanjep kuwi berarti sedakep kerep swadekep kuwi berarti menjaga diri, mereksa diri. Makanya kapitayan itu kalau sedakep, diri itu berarti ada di hati. Mereka kalau sedakep itu miring kayak gini. Mulane nek ana wong NU kok sembayange sedakep miring oke berarti tiru kapitayan. Karena dalam hadis nggak ada. Salah apa benar? Nek ojo diyakini kebenarannya, insya Allah nggak apa-apa. Tapi kalau merasa itu yang benar, itu yang bahaya, yang salah. Jadi mereka itu tulancepnya seperti ini. Nyikep ati, swadekep, nyikep awake dhewe istilahnya. Lah, mocone apa mbuh tidak dijelaskan oleh sejarah. Lah, di dalam tulanjep itu ada dua hal. Coro kapitayan, satu sedakep, nomor lorone berarti masrah ing Gusti. Coro Islam berarti doa iftitah haruf Fatihah niku. Ya kan? Pasrah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Di Fatihah ada iya kana budua iya kana stain. Lah, sing nomor loro tumungkul. Tumungkul kuwi berarti nyikep dengkul mandeng tanah. Kan ruku itu. Ya kan? Sama kan persis. Bacaan ngatok sing ora ngerti. Nomor telune itu apa tuh? Tulungkup kuwi berarti kaya sikape bayi nang jero wetengan. Lah itu orang Islam kan sujud itu berarti. Makanya inti sholat di sujud. Lah yang keempat tumancep itu duduk dengan kaki posisi di tumpuan duduk. Mungkin ini yang dimaksud mutahiyat awal, mutahiyat akhir bagi Islam, bagi sholat. Sama persis dengan Islam. Sampai kemudian wali menyebarkan agama Islam di Indonesia itu melalui tata cara ibadahnya orang kapitayan. Bukan melalui Hindu dan Buddha, bukan. Termasuk cara selamatan, cara ngopeni wong mati, cara membuat musola, langgar. Sing cara mien berarti sing tumpang telu kaya Demak napa karane? Napa asmane niku Mbak Yai? Sing bangunan tumpang telu apa rane? Rengkene telu kaya Demak kae. Udu apa omah Jawa arane omah Jawa apa? Joglo. Nah, kuwi bentuk joglo kados niku bangunan kapitayan yang punya, bukan Hindu Buddha, bukan Majapahit. Kenapa? Karena mereka akan membuat ruang kosong yang kemudian itu menjadi tujuan ketika mereka sembahyang. Ibadah mereka dinamakan sembahyang. Menyembah kepada Hyang Taya dinamakan sembahyang. Makanya di Jawa mengatakan sholat sembahyang. Karena wali itu ngadopsi istilah kapitayan, men Islam aja benturan. Paham gak niki, paham gak? Nah terusan sing ngarep juga diwehi ruang kosong. Mereka meyakini di ruang kosong itu Sang Hyang Taya bersemayam. Lah, kayak ngene harga musola kan ono pengimaman bolong. Ya kan, mihrab itu kan. Itu tiru kapitayan itu. Ada para nono lurunan mono. Itu tiru kapitayan. Sampai bubur abang putih, terusan ketan gecek kayak saya ini gemblong berarti kan. Iya, ketan gecek istilahnya. Itu semua dari kapitayan. Seluruh jenis makanan Indonesia hampir semuanya dari kapitayan. Nah, ini kemudian dimufakoti oleh para ulama, wali songo bersepakat bahwa 4 gerakan di dalam sholat ini harus kita khususkan agar bisa ketemu khusuk walaupun tujuannya orang khusuk. Engko khusuk dewe. Ini kan rumus kan? Monggo diperhatikan. Yang nomor 1 itu takbiratul ihram atau berdiri, tulancep. Berdiri di situ ada 2 hal inti, takbiratul ihram dan Fatihah. Tapi jangan melupakan tentang niat, jangan melupakan tentang iftitah. Karena inti dari kapitayan juga kepasrahan. Yang di sholat itu mungkin adalah iftitah. Yang dibahas oleh para ulama dalam tulancep, dalam berdiri ada 2 hal. Itu takbiratul ihram dengan sholat, dengan Fatihah. Nek sampean iso nglakoni 2 hal ini, takbiratul ihram bener, tolong perhatikan semua ya.
takbiratul ihram benar, Fatihahnya benar, ketemu ruhnya Fatihah, insya Allah tanpa disadari gerakan ke belakang sampai sholatnya akan benar. Nanti dicacak nanti. Nah, caranya takbiratul ihram kalau nggak salah sudah sering saya sampaikan di Ansor ini. Gari kimutan opora, praktek kaki opora. Ono sing kimutan opora jauh le. 50.000. Jadi ini takbiratul ihram itu memerlukan gerak 4 bagian di dalam tubuh total. Kalau 4 bagian ini sudah berfungsi dengan sempurna, nanti ke belakang seluruh 4 bagian ini akan berfungsi dengan sendirinya. Pikiran, hati, tangan, mulut. Pikiran, hati, tangan, mulut. Kenapa? Setelah saya niat usolli fardhul maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Ini tangan bergerak dulu berserta dengan mulut. Allah. Ulama Imam Syafi'i memerintahkan agar pergerakan tangan ini dan bacaan Allah diperpanjang pelan-pelan. Kenapa? Karena hati diberi ruang untuk berbicara, mengartikan niatnya. Ya, paham ya? Tutuknya Allahu Akbar, mulutnya Allahu Akbar, tangannya bergerak menyentuh telinga, hatinya mengartikan niat, pikirannya menuju kepada Allah. Iya sih ngurung bisa Pak, insya Allah nggak bisa, jangan khawatir. Contoh, fardhul lillahi ta'ala, Allah, niat kalau salat maghrib 3 rakaat ngadep kiblat makmum fardhu krana Allahu Akbar. Nahan nafas, selesai sedekap, otomatis ambil nafas, kemudian dibuang, baru baca iftitah. Mulut berbicara melafadzkan Allah, tangan bergerak meraih telinga, hati mengartikan niat, pikirannya menuju kepada Allah. Kalau 4 hal ini di takbiratul ihram sampean bisa melaksanakan secara otomatis, insya Allah sampean pasti ketemu khusyuk tanpa disadari. Ya berarti gue balik tugasnya praktek masing-masing. Karo ndelok TV, karo gleleng. Allah. Maka saya menghimbau kepada seluruh imam, terutama tanfid harus ngomong ke imam-imam semua. Ibu-ibu itu sudah diajari seperti itu. Tapi ketika jamaah di musola, mereka kebentur dengan gerakan imam yang tidak sesuai yang diajarkan. Ibunya wis bismillahirrahmanirrahim, asyhadu an la ilaha illallah. Imam wis Allahu Akbar. Ngene urung rampung. Qul a'udzu birabbil nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Wis moro-moro wis sampe ruku. Dadine gugup akhirnya. Maka imam dengan makmum harus sinkron, takbire padha, Fatihah padha, ruku'e padha, sujude padha. Sehingga nanti akan terjadi irama yang indah. NO terutama, saya nggak bilang semuanya, NO, ahli sunnah wal jamaah, itu takbir ada 4 yang sempurna. Tolong perhatikan. Ini jangan sampai disepelekan. Nek nganti kurang siji bae, maaf, cara wong ngaji perlu diragukan ngajine. Cara wong NO temenanan perlu diragukan. Dari cara takbir, itu sudah perlu diragukan. Dia NO temenanan apa ora? Lamono NO ngaji temenan apa ora? Karena NO identik dengan ngaji. Takbir yang sempurna di dalam sholat Nahdlatul Ulama ahli sunnah jamaah itu ada 4. 1 takbiratul ihram, yang kedua takbir ketika mau ruku, yang ketiga takbir bangun dari ruku, yang keempat takbir setelah tahiyat awal. Itu harus sempurna semua. Nggak boleh baru kok apa ruku Allah Akbar. Sami Allah liman hamidah kenal. Kudu sempurna. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Kudu sempurna. Engko bar tahiyat awal ojo takbir, ojo gerak. Bar tahiyat awal angel-angel Allah, ojo ngetarani orang ngaji. Tapi ngangkat tangan dong bang bar tahiyat awal. Niki mengenai tulanjep nggih, berdiri nggih.
Nomor siji takbiratul ihram. Perlu diulang apa paham? Takbirnya perlu diulang apa paham? Diulang ya. Dari awal. Kalau kita mau sempurna, kita syahadat dulu. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus baca falak dan nas. Falak selesai, nas selesai, baca doa perlindungan. Sing baku, Allahumma inni a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Itu doa perlindungan yang diajarkan malaikat Jibril ketika Isra Mi'raj untuk mengusir jin ifrit. Nek ora apal, a'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nek ora apal, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nembe bismillahirrahmanirrahim niat. Nawaitu sholli fardhul maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati adaan. Makmuman mawon nggih contone nggih. Makmuman lillahi taala. Allah dalam hati mengartikan niat saya sholat maghrib 3 rakaat ngadep kiblat makmum fardhu krana Allahu akbar. Krep jendek telu nang ngisor, jendek siji ngacung, jempol nyikep lengan. Dadi ngene kenceng niki. Kenceng. Niki nutup pergelangan kali pergelangan nutup. Kenceng. Aja kaya ngene, aja kaya ngene, aja kaya ngene. Kadang kan ono nggih, ono sing sedang kados ngaten kan. Ya nyatane sing belajar ya ora. Aja dinyek, aja. Aja nongane kae delokan wis dakepe kae delokan aja. Engko ora sembayang maning. Nah, sedekep kerep nek wong lanang deleh dhuwur bebedan bae, insyaallah sudah sempurna. Karena batasnya itu di atas udel. Tapi nggak boleh sampai ke dada. Maaf. Ajaran sedekep nang antara dada atau takbir dengan ngangkang, sikil ngangkang, tangan dengan sekarepe dhewe ndak ada dalam ajaran Nahdlatul Ulama atau dalam ajaran Sunnah Rasul, ndak ada. Dadi nek sampean krungu Wahabi ngomong sing sempurna kuwi sikil mekangkang, jendike encot-encotan, aja ngandel. Pret, bodoni. Nyong maune nganti mumete ngluru hadis sing menerangkan tentang encot-encotan. Jendike tempel-tempel tak luru ke semuanya dhaif kabeh. Sing mereka gembor-gemborkan dhaif, tapi sering ngomong wong NU hadise dhaif. Lah ini kemarin saya baru ketemu luru nang kita para ketemu, malah penjelasannya dari Ustadz siapa dari Aceh bahwa cara takbir, cara berdirinya Wahabi, Ustadz siapa yang Kurniawan siapa dari Aceh, bahwa yang kaki yang mekangkang dengan cot-cotan jari dan sebagainya, takbir sekarepe dhewe gini, jangan pernah diikuti. Itu benar-benar bid'ah dan itu benar-benar fitnah, benar-benar kebohongan Wahabi. Dia tunjukkan hadisnya, ini. Iya, aku nyampein tak share asline yakin. Men krungu kabeh wong Ansor, tak share nang status men padha weruh kabeh. Ternyata hadis yang mereka gunakan itu akal-akalan toh. Kaya wong dodol. Akal-akalan toh untuk melabui pergerakan mereka dari yang asalnya dari Khawarij. Dari PKD kan saya sudah ngomong, cara sholat mereka yang kaki ngangkang dan sebagainya itu adalah adat istiadat Syiah kuno sebelum menjadi Islam. Mereka hampir sama dengan Kapitayan, punya ibadah rutin yang hampir sama dengan sholat. Beda nek Kapitayan sama persis dengan sholat, tapi nek Syiah kuno itu nggak ada rukuknya. Mereka ngangkang bertakbir ke atas, takbirnya ke atas. Takbirnya ke atas, sedekap penang dhuwur, bar kuwi umat-umat maca langsung sujud. Kedongrong, ya kuwi mono tangane dhisik glosor kuwi kedongrong. Jadi hampir sama dengan sholat tapi nggak ada rukuknya. Tapi kalau Kapitayan sama persis dengan gerakan sholat. Nah, yang pertama takbiratul ihram. Seluruh 4 unsur, pikiran, mulut, tangan, hati bergerak secara serentak. Karena memang niat yang sesungguhnya adalah dalam hati. Melafatkan adalah sunnah tok. Tapi kalau ini tidak dilafatkan, moro-moro konang kene tok, angel, ora ketemu. Nggih kan? Bon paham nggih? Gue praktekaken. 4 unsur harus jalan. Mulut, tangan,
hati dan pikiran. Grep wis sedagep otomatis njukun nafas. Kan kan Allahu Akbar iftitah selesai. Yang kedua di dalam berdiri sampai narusah mikir nyomen husuk primen narusah. Yang penting Imam Ghazali menyampaikan ketika baca Fatihah berusahalah teringat dalam pikiran sampai saya selesai membaca surat. Imam Ghazali menyampaikan itu. Ketika baca Fatihah, usahakan ketika saya baca surat sampai selesai, saya kimutan. Mau nyong Fatihah kayak carane, kimutan. Harus kita akui, sampean sering sholat, begitu maca surat, nembe nyomong Fatihah keprimensi. Kimutan rumah sopera. Begitu maca surat mana inna a'tainaka al-kautsar sholli li rabbika nahar inna syani'aka huwal abtar. Nyomong Fatihah. Apa ora sih? Sering badan jujur nih, jujur. Iya kan? Itu apa? Karena Fatihahnya khilaf. Fatihahnya enggak ketemu. Orang ketemu nang pikiran, otak orang ketemu nang mulut, orang ketemu nang hati, orang ketemu nang rasa. Jadi dalam Fatihah itu yang main bukan tangan, pikiran, hati, mulut, rasa. Menyatu jadi satu. Makanya Imam Ghazali menyampaikan ketika baca Fatihah harus ketemu ruhnya. Ruhnya Fatihah adalah di ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Silahkan sampean perhatikan wong tua-tua mien kuwi mbuh ngaji mbok ora ngerti. Ketika sholat duhur orang maca Fatihah ora krungu wong dong iya ta seru. Iyyaka na'budu. Mesti kan ditegeske, ditaukidke. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena kepasrahan yang inti adalah saya menyembah kepada Allah, saya meminta tolong juga hanya kepada Allah. Ketika sampean maca Fatihah kok iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ketemu, kimutan nganti selesai maca surat ape ruku, insyaallah tanpa disadari apa-apa, sampean pikiran, hati semuanya sibuk ngurusi Fatihah. Khusuk secara otomatis. Praktekake mengko. 5 waktu sehari semalam, sampean iso ketemu 3 waktu sing Fatihah ora ilang. Itu sudah hebat. Duhur 4 rakaat. Gimana genah meneng. Iya kan? Oh ini gugup. Bismillahirrahmanirrahim. Wis lam yalid wa lam yulad. Mau nyong Fatihah iya kan butuh yang ini primen sih yo. Mesti akeh sing kayak gitu. Harus diakui wong nyong dhewe sering kaya kuwi. Tapi ketika Fatihahnya tak tuntun, iya kan butuh iya kan nasta'in harus ketemu dirasa. Oh, saya lagi nyembah Allah, saya minta tolong juga sama Allah. Insya Allah salat sampean selamat. Allahumma amin. Paham ya? 2 hal ya dalam berdiri. Kemudian yang kedua dalam tungkul. Tungkul kuwi berarti nyikep ngemek dengkul, mandeng bumi. Arene ruku. Ketika ruku syaratnya ikhlas dan sabar. Jet ojo buru-buru maca subhana rabbiyal adzimi wa bihamdi. Benekno geger dhisit, benekno pandangan si mripat dhisit, mandenge sing lempeng mengisor aja ring tempat sujud. Nek rukuk mandenge ring tempat sujud ndase denggel. Iya kan? Dadi ora rata. Padahal Imam Syafi'i menyampaikan sujud rukuk itu harus rata. Cara dele induk kuwi glinding. Kuwi nyong menang pondok mien tesi kaya kuwi, Kang. Dele induk apa nih sing glinding dijuruke kering Pak Yai. Pokok akhirnya ngedungkruk. Gegere nalika rukuk gegere pendelengno mengisor. Wetenge pendelengno mengisor, pandengane lempengno aring arah ampun tersujud Pak Yai. Ke arah pandangan mata lurus saja. Blek tibakaken. Dadi engko bokong, geger, sirah rata. Begitu ki wis ditata set, kuwi tumakni naharane. Wis tata set nembe subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ping 3, ape gugup ape cepet ya kena, ape lan kena terserah itu terserah piyambak. Yang penting 3 bacaan tasbih jangan sampai hilang. Biasanya kan harus gugup. Allah Akbar. Subhanallah. Oh iya kan? Urung rampung wis karo tangis sami Allah liman hamidah. Rabbana lakal hamdu wis karo sujud. Rabbana lakal hamdu mil usamawati wa mil wis karo sujud. Iya kan rata-rata gitu kan?
Mana akan ketemu khusyuk? Maka Gus Bahak sangat menekankan di 3 hal, rukuk, sujud, tahiyat, syaratnya hanya 2, ikhlas dan sabar. Karena nek ora ikhlas, berarti batal sholat saya, batal secara batiniah, batal saya nyembah Gusti Allah. Nek ora sabar, nyong dadine gugup. Padahal setan ngarai menojo sabar. Sehingga yang terjadi seperti itu. Allahu Akbar subhanallah subhanallah ya Allah liman hamida rabbana lakal hamdu milul samawati. Biarane ora sabar, geger ditata men lempeng, wetenge losaken, pandangan mata pas ke bawah kepala, jangan ke tempat sujud. Nek ke tempat sujud denggel dadine, baru maca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali. Monggo nggih mangke dipraktekake nggih. Dasare wong nom-nom pompong istiwai kempis karo Gusti Allah, men resen salat sing temoto temenan. Nah, pun niku rukuk gampang mboten usah tak ulang. Gari sabar kare ikhlas to. Sing nomor 3 sujud. Ini inti salat. Yang ditunggu Allah itu sebenarnya sujud. Kalau takbiratul ihram ini kebutuhan ruh. Kenapa? Ketika kita takbir, satir dunia dibuka oleh Allah, baru ruh bisa melihat Allah. Paham ya? Nek takbir sempurna ini bisa buka satir. Ini kebutuhan roh. Benar-benar kebutuhan roh. Begitu kebuka roh nembe weruh Gusti Allah, nembe ngrasa nyaman. Mulane begitu weruh Gusti Allah, bacaan yang diajarkan adalah Allahu Akbar kabira. Allah Maha Besar yang sebesar-besarnya tanpa banding dan tanpa tanding. Walhamdulillahi katsira. Puji syukurku hanya kepada Allah sebanyak-banyaknya pagi dan petang. Terus segitu itu pasrahan setelah takbiratul itu ruh dengan Allah. Tapi ruku itu urusan mental, nafsu manusia. Sapa wonge maaf ini. Sapa wonge sing rukuke gelem sabar kali ikhlas. Catat ini, sapa wonge sing nalika salat rukuk kali bacaane gelem ikhlas lan sabar, dia tanpa disengaja atine ditungkulno kali Gusti Allah. Jadi cirine wong salat kok isi bendel-bendel, isi jengkelan, isi pengiren dan sebagainya, rukuknya mesti ora sempurna. Merangkel jenengan delokake. Wong sing diatur angel utawane ngrosonan sensitif macam-macam, delokno carane ruku, mesti ora sempurna. Minimal ukurannya sempurna, kaya Imam Syafi'i matur mau, bokong geger sirah roto. Bacaan subhana rabbiyal azim ini kena ora ilang salah satune. Angger rukuke ora sempurna, dilalai wonge ora ketungkul ing ngarsane Gusti Allah, atine ora ketungkul sehingga salat tapi orang ngrasakake hikmahe salat. Isi jengkelan, isi rumoso paling apik, rumoso paling hebat, itu tandane rukuk ora sempurna. Saged ditampi nggih? Sing nomor 3 sujud. Ini inti bener-bener. Syaratnya juga loro, ikhlas kali sabar. Ini kebutuhan manusia dengan Allah. Mi'rajnya ruhnya manusia ketika sholat itu disujud. Begitu suruh Gusti Allah, kemudian pasrah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, rukuk tunggulake egois dan nafsunya, sujud gelik, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allah yang maha suci, Allah yang maha tinggi, Allah yang harus kita puji. Yang ada di kita kotor, rendah, nggak ada arti apa-apa tanpa pertolongan Allah. Gelik. Nah, nalika sujud, nek rukuk mau wetenge dipengkelungna mengisor, nek sujud sampean wetenge ditarik mendhuwur. Men berkungkung, wetenge men berkungkung. Sirah kiye men aja nganti mengeret kados niki. Rata-rata kan sujud kok ngono kan? Nah, kiye men aja nganti mengeret, kenapa? Bukan berbicara tentang hikmahnya, bukan. Salah satu hikmahnya memang anggar sujudnya sempurna, oksigen bisa masuk ke otak belakang, itu akan terhindar dari penyakit vertigo. Tapi nek sujudnya bener, karena oksigen masuk ke dalam otak belakang, itu hitungannya bukan hitungan detik,
Bukan 1 detik, 2 detik, tapi hitungannya itu sebatas bacaan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sehingga nek sampean bacaannya orang sempurna, mungkin oksigen belum masuk, sujudnya mengkeret, akhirnya sujud tapi tetap kenang Paham? Nah, ketika sujud itulah kita harus glek moco ikhlas. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Justru yang dirindukan oleh ruh itu sujud. Dan ibadah yang akan ditanyakan, dipraktekkan oleh Allah besok nang akhirat, seluruh syariat agama Islam itu hanya sujud tok. Liyane enggak. Sehingga ketika sampean ora iso sujud sempurna saat urip nang donya, ngalamat besok nang akhirat ora iso sujud ngarsane Gusti Allah. Eman-eman mboten? Eman-eman kan? Mulai saiki dadi wong sing sembayang temenanan. Lah nyoro dengkai iki Pak Yai, lagi iki tak tuturi. Iya bisa dilakoni sapa bae, mbok ustad, mbok kiai, mbok ora udeng ngaji, mbok ora ngerti bacaan salat, asal iso ngreksa sujud rukuk bener, Fatihah bener, insyaallah engko ketemu hebat. Sisan wong ora udeng ngaji, tapi nek kiai kok sisan mbayang kok mleketek ora karuan, kalah dengan dia. Ini urusan salat, Jadi 4 hal ini menjadi keadilannya Allah. Siapapun yang bisa melakukan dengan baik, dialah yang sholatnya diterima di sisi Allah. Nomor 3, sujud dan bacaannya syaratnya sabar kali ikhlas. Sempurna peteng diperkungkungake, gulune men rada longgar, artinya sujud jangan bener-bener di depan dengkul. Rada glosor nomrono, tapi aja kaya jenggot, aduh teh omono. Ya memang ono hadis yang mengatakan posisi pupu kudu lurus. Tapi yang sing dimaksud lurus ku ora dong, lurus ngocecer nganti. Lah saiki arep jamaah nang nyondol-nyondol batir ya. Iya kan? Ya paham ya sujud ya. Tahiyat. Ini tahiyat agak perlu saya jelaskan agar sampean bisa ketemu ruhnya tahiyat. Tahiyat bacaannya asli terjadi ketika Isra Mi'raj, sudah saya sampaikan di sini. Jadi cengkeramannya Rasul dengan Allah, Rasul noto lungguh. Jadi ini menjadi syariat. Sebelum Rasul menyampaikan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut, itu Rasul noto lungguh rien. Sikile padalake sempurna, singkiwa dikipang didele ngisor gares, astone ditoto nang dhuwur dengkul, Kanjeng Nabi noto dodo men lempeng, pundak men lempeng, pandengan sempurna menunduk ing ngarsane Gusti Allah, nafas wis diatur nembe maca at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Allah mangsuli assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanjeng Nabi mangsuli malih assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Malaikat semuanya bersahadat asyhadu alla ilaha illallah, ngacunge mendhuwur malaikat karena posisine ngadeg. Illallah asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Rasul yang lagi duduk tiru-tiru. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Malaikat bersolawat Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak ada sayyidina. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi nyong podo aja tiru solawate malaikat. Karena malaikat karo Kanjeng Nabi tanpa sayyidina, nyong umat Kanjeng Nabi ditambahi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu adalah tahiyat awal. Tapi ternyata Rasul kemudian nambahi wa ala ali Muhammad. Jadilah tahiyat akhir. Nah, terus kenapa kok ada sholawat Ibrahimiyah? Assalamu alayka ayuhan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim sampai akhir. Kenapa? Sejarahnya gini. Begitu Rasul sampai di langit Sabtu 7, yang ke-7 ketemu Nabi Ibrahim. Yang pertama disampaikan oleh Nabi Ibrahim itu yang pertama, Muhammad di akhirat itu masih gersang tanpa tumbuh-tumbuhan. Umatmu, engkau dan umatmu harus menanami tumbuhan akhirat. Rupane nopo? Ya Ibrahim, rupane bacaan tasbih.
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Artinya sapa wonge umat Muhammad sing seneng maca tasbih setiap hari, dia sudah menanam banyak pohon di akhirat. Suatu saat cara logika main, suatu saat di padang mahsyar batire padha kepanasan nyong duwe wit-witan paham nggih? Ini pesan Nabi Ibrahim. Kemudian pesan yang kedua, Muhammad, tolong saya kirim salam. Seumur jagat Allah ciptakan, saya berkirim salam untuk umatmu sampai akhir zaman. Kemudian Nabi pulang mengajarkan kepada umatnya, kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina wa barik ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Itu disyariatkan oleh Rasul menjadi bacaan sambungan dalam tahiyat akhir agar seluruh umat Rasul, terutama yang melakukan sholat, berjawab salam dengan Nabi Ibrahim. Paham nggak? Nah, makanya mulai sekarang, mau tidak mau kita ketika tahiyat harus sabar dan ikhlas, membaca Ibrahimiyah juga sabar dan ikhlas, sholawat sabar dan ikhlas, cengkeramannya Rasul dengan Allah yang sabar dan ikhlas. Insya Allah harus usah mikir husuk, harus usah mikir apa. Sampai gue husuk di ngandel. Praktek nomor ngandel. Angger wis kaya kuwi kok sampean durung ketemu husuk, berarti sampean mau isi ana sing kosong, isi ana sing bolong. Engko dibaleni maneh disempurnaaken, berarti nyong sembayang ngemut-ngemut kaya kuwi Pak Yai. Iya ora kaiki, daripada ngemut-ngemut pacul nang sawah. Iya kan? Syukur ngemut-ngemut gerakan salat. Paham ya? Ini paham ya? 4 perkara di dalam salat ini siapapun yang bisa melakukan tanpa status mbok ustad, mbok kiai, mbok ngaji dan sebagainya, nek iso sempurna, insya Allah sempurna sholat kalian, sempurna ruh hati kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Delok jam. Wis 3:04, Mat. Ki ngeri ke NU-an. Saya tanya, bangga jadi Ansor? Jawab semua, bangga jadi Ansor? Bangga jadi NU? Alasannya apa? Oh ya wis gampangan dah, wis melu kiai kok wis gampang. Tapi karena ini kader, mau tidak mau kudu ngerti alasan yang tepat. Badang terus oleh berkat terus ya ora. Wahabi tambah jengkel karena ora oleh berkat kok tok mau urusane kok tok perkarane. Tanpa saya singgung banyak, di PKD yang sudah ketemu dengan saya sudah saya sampaikan sejarah firqah, 8 firqah besar di dalam Islam. Di dalam firqah itu yang 7 sudah saya jelaskan secara detail. Ketika sudah saya jelaskan, kemudian saya jelaskan tentang runutnya, alurnya ahli sunnah wal jamaah. Dan terakhir saya menyampaikan, setelah kalian tahu tentang ini, maka kemudian ketemu titik tis, kita bangga jadi NU. Karena apa? Ternyata di endingnya kita mengikuti Mbah Hasyim yang sudah menyelamatkan Ka'bah bersama dengan ulama lain. Kita juga mengikuti Mbah Hasyim yang sudah membuat merumusan Pancasila yang kemudian terima seluruh bangsa Indonesia. Kita juga sudah mengikuti Mbah Hasyim yang sudah merumuskan tentang kemerdekaan dan sebagainya. Jadi beliau ini bukan hanya sekedar mendirikan NU, tapi beliau ini memang benar-benar mendirikan NU untuk menjadi payung akidah Islam dan terutama adalah naungan bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, aku harus bahas Wahabi, harus bahas liyane harus mau tak cuplek tok ya sing ngacung kae. Sampean kan sering ketemu sing ngacung koyo kiye ya. Koyo kiye ya. Kadang-kadang tengil pisan ngeret ya, kan ada kan. Aku sering ngomong nang panggung.
kita ini Imam Syafi'i. Dan saya nggak menemukan ajaran Imam Syafi'i sing muter-muter nengil-nengil meter-meter. Kuwi mbuh ngendi ajaran ngendi? Kula sering matur kados ngaten, tanpa membahas madhab yang lain. Sebenarnya ini, nek sing muter-muter ini ajarannya Imam Malik. Asyhadu alla ilaha illallah. Jare naleni men kenceng akidahe. Kuwi tambah mubeng kok ketok orang. Oh, pokoke utel-utel lah mubeng. Kemudian Imam Hanafi ini ngacungnya setiap lafadz Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ping telu tahiyat berarti tengile ping telu. Imam Hanafi, Imam Syafi'i sekali ngacung illallah, sekali ngacung illallah sampai mati hanya Allah ya hanya Allah. Selesai setelah fil alamina innaka hamidum majid. Imam Hambali ngacungnya pisantok terus mengeret. Asyhadu alla ilaha illallah, mengeret maning. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, syahadat belum selesai. Itu Imam Hambali. Lah kita Imam Syafi'i wis harusnya nyalahake mereka, mereka senenge kok kuwi. Tapi yo aja mandeng. Mandeng sampean kon warane ora khusyuk. Mau rukuke wis bener, sujude wis bener, nata tahiyat wis bener, gara-gara jamaah karo sing kaya ki sampean lha kuwi lha wong. Harus adurusi, wis semen apa ora. Wong senenge kaya kuwi nggih Kang nggih. Yang penting kita NU ya sekali ngacung ilallah ilallah. Pun. Nah, firqah yang 7 tanpa saya jelaskan, kalian masih paham, masih kimutan. Syiah itu seperti apa, Jabariyah seperti apa, Khawarij seperti apa, Murji'ah itu paling saya naik sampean kimutan. Saya ketika ngomong Murji'ah itu saya ngomong sing nyong paling seneng kuwi Murji'ah. Dadi Murji'ah kuwi Islam paling top kuwi Murji'ah. Sekali syahadat jeder berarti kita sudah Islam. Sembayang yang ngono, ora sembayang ngono, poso ngono, ora sembayang ora poso ngono, maksiat yang ngono, zina yang ngono, ora melu dosa. Malah anggar Murji'ah karo Murji'ah sedulur. Sedulur kuwi kena sili-silian. Bojone boleh sili-silian. Seneng ora kuwi seneng ora? Ketua RA. Paling seneng kuwi. Sehingga nyong sering ngomong paling seneng kuwi Murji'ah. Bujur atau bosan ijolan no Kang. Karena sedulur karo seludur, sedulur oleh sili-silian itu Murji'ah. Paham nggih? Lucu-lucu. Nah, saya tegaskan kita harus bangga menjadi NU. Kenapa? Ajaran Quran turun kepada Rasul, turun kepada sahabat menjadi hadis, ada hadis penjelasan dari Quran, dari para sahabat ini turun kepada tabi'in menjadi ijma, mulai ada ijma dan qiyas di situ. Kemudian di tabi'in, tabi'ut tabi'in diputuskan madhabiyah, mulai diputuskan bahwa ajaran ahli sunnah, ajaran ma'ana alaihi wa ashabi, belum ahli sunnah, belum. Ajaran ma'ana alaihi wa ashabi itu berpegang kepada 4 pedoman hukum. Quran, hadis, ijma, qiyas. Itu mulai jalan dari tabi'in, tabi'ut tabi'in mulai jalan. Dari zaman madhabiyah, kemudian sampai kepada zaman salafi ke bawah, bukan salafi golongan itu, bukan salaf maksudnya. Salaf itu sudah mulai jalan 4 pedoman hukum ma'ana alaihi wa ashabi, itu ada 4, yaitu Quran, hadis, ijma, qiyas. Fikihnya berpegang teguh kepada 4 madhab, Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali. Sahabatnya berpegang kepada 4 khulafaur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini ahli sunnah jamaah, papat kabeh. Nek kurang kading papat berarti dudu ahli sunnah wal jamaah. Wes ngono tok. Nah, kenapa kita bangga? Quran diturunkan kepada Rasul, diamalkan oleh Rasul, keluar kepada para sahabat, ada tambahan hadis sebagai penjelas Quran. Keluar, carane rukuk ngene lho, carane sujud ngene lho, carane takbir ngene lho, carane tahiyat ngene lho, diajarke karo tabi'in.
ajarno karo tabi'ut tabi'in, diajarno karo salafus soleh kaule si Abdul Qadir Jailani, diajarno para mu'alim, para aulia, wali songo tekane Rasul, carane rukuk podo, carane takbir podo, carane sujud podo. Tidak ada yang dirubah sama sekali oleh Hasan Abul Hasan Asy'ari. Sama sekali tidak ada yang dirubah. Apa yang dilakukan Rasul itu plek dilakukan oleh para sahabat, bahkan sampai wali songo. Mereka belum bicara ahli sunnah wal jamaah, masih menggunakan slogan ma'ana alaihi wa ashabi. Sampai di para wali songo sebelum masuk ke Indonesia sudah ramai Wahabi di sana. Asy'ari keluar dari Mu'tazilah, kemudian berusaha mengumpulkan runutan hukum Islam dari Quran, ijma' qiyas sampai kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ora jaran wadon ayu gagah, ora iso dikendalikan karo Arya Penangsang, ngoyok bae. Ketika ngoyok itulah Arya Penangsang tidak terkendali mengendalikan jaran sembreninya, kemudian Danang Sutawijaya mendapat kesempatan nusukne tombake nang perute Arya Penangsang di sebelah kanan. Krana ususe mudal-mudal Arya Penangsang sakti, kerise didilih, ususe diubetno nang nggon keris. Begitu jaran wis tenang, ora sadar ngoyok Arya Danang Sutawijaya wis perek kelalen kelise lolos. Akhirnya ususnya tugel mobrol kabeh, belum sampai kepada Danang Sutawijaya, Arya Penangsang meninggal. Danang Sutawijaya menang diwai tanah perdikan antara Surakarta, Boyolali, Ngayogyakarta, yang kemudian menjadi kerajaan Islam pertama setelah runtuhnya Pajang, yaitu Mataram Islam yang pertama. Bukan Mataram yang Hindu, bukan. Mataram Islam yang pertama. Ajaran akidahnya masih ahli sunnah wal jamaah. Ini diteruskan oleh Danang Sutawijaya. Ternyata Mataram Islam pecah. Jerone pengikuti Arya Penangsang isi akeh, rebutan kekuasaan, pecah dadi loro, ana sing pengkhianat, menjadi balone Belanda dan sebagainya, pecah dadi loro, Kasuhunan Surakarta karo Kasultanan Ngayogyakarta. Ini Islam semua ini, ahli sunnah wal jamaah semua. Adapun kemudian ada warna lain itu perkembangan. Tapi sejarahnya adalah ahli sunnah wal jamaah. Belum ada Nahdlatul Ulama, masih pasca Wali Songo. Setelah ini runtuh, perjuangan penyebaran agama Islam ala ahli sunnah wal jamaah diterusno karo putrane Joko Tingkir ingkang asma Pangeran Beno Pemalang, ya, ono ya, menapak tilase. Jadi Pangeran Benowo itu pantas kita ziarahi. Karena apa? Dia pembawa bendera ahli sunnah wal jamaah setelah Mataram Islam runtuh. Pangeran Benowo wafat diterusake karo anake. Arane sapa? Mashud Bagda. Mashud Bagda ini bergerak di seluruh Jawa, tapi intinya di antara Jawa Tengah sama Jawa Barat bagian timur, Jawa Timur bagian barat. Intinya Mashud Bagda selesai, kemudian diteruskan oleh anaknya. Siapa? Abdul Halim. Abdul Halim wafat, ahli sunnah wal jamaah diteruskan oleh putranya yaitu Pangeran Musa. Wafat diteruskan oleh putranya Abdul Hakim, diteruskan lagi oleh Abdul Hamid, diteruskan lagi oleh Qodiyun, diteruskan lagi oleh putranya Abdul Halim, diteruskan lagi oleh Abdul Wahid, diteruskan lagi oleh Abu Sarwan, diteruskan lagi oleh Asy'ari, diteruskan lagi oleh putranya yaitu Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ansor kudu hafal kuwi. Dadi engko bangga jadi NU. Ngerti sejarah ahli sunnah wal jamaah. Bangga jadi NU. Alasannya apa? Ya mbo melu kiai pokoke. Jadi itu terahnya ahli sunnah wal jamaah benar dari Rasul sampai Mbah Hasyim tidak pernah berubah.
faktor penyebaran agama Islam yang agar perubahan karena penyesuaian dengan keadaan Jawa yang saat itu susah dimasuki agama Islam tanpa lepas dari syariat Islam. Nah, dari Mbah Hasyim Asy'ari inilah yang kemudian membentuk Nahdlatul Ulama. Mbah Hasyim ora pingin gawe NU, pinginnya ahli sunnah wal jamaah. Tapi sayang 1924 ono konferensi Islam pertama yang diselenggarakan oleh Wahabi di Semenanjung Arab, sing oleh melu kuwi sing duwe organisasi. Ahli sunnah wal jamaah dudu organisasi. Sehingga Mbah Wahab datang ke sana ditolak masuk untuk mengikuti konferensi. Maka kemudian pulang wadul karo Mbah Hasyim, aku ora iso mlebu, dan keputusan Wahabi berkonferensi adalah Ka'bah harus dihancurkan, makam Rasul dihancurkan, makam para sahabat dihancurkan. Mbah Hasyim Asy'ari ora setuju, kemudian membuat surat yang ditandatangani oleh seluruh ulama Sunni dunia yang kemudian disebut Komite Hijaz. Setelah Komite Hijaz sodorake karo Raja Saud dredeg ketakutan, weruh tanda tangan Mbah Hasyim karena beliau menyaksikan penyematan gelar Hadratus Syekh. Ketika Mbah Hasyim dapat gelar Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Akhirnya Wahabi diundang dul Ka'bah jangan pernah dihancurkan, makam Rasul jangan dihancurkan, makam para sahabat jangan hancurkan. Karena Hasyim Asy'ari dengan Sunni tidak akan menerima kalau itu kalian lakukan. Tapi sayang Indonesia wis ana sing kadung tanda tangan, setuju Ka'bah dihancurkan. Siapa? Muhammadiyah. Hormat ora kowe? Jadi Indonesia organisasi sing bisa melu satu-satunya Muhammadiyah pancen. Dan dia tanda tangan setuju Ka'bah dihancurkan karena dianggap biang kemusyrikan internasional. Makam Rasul juga, makam para sahabat juga. Lho nek anut Wahabi, anut Muhammadiyah nyawi padha kajiring dile. Apa kuwi mono aring Kalitarung, Kali Wadas. Iya kan? Kan di situ kita sudah bangga menjadi NU, ya kan? Mengikuti Mbah Hasyim Asy'ari yang sudah diizinkan oleh Allah menyelamatkan Ka'bah. Makanya mulai sekarang kita harus gentle menunjukkan saya Ansor, aja isin-isin. Kalau perlu kita duwe kaos sing saben dina dienggo logone Ansor. Oh iya, wis primen carane. Aja ana kaos Indosemen, aja ana kaos Tiga Roda, aja ono. Lah iya pokoknya ana logone Ansor. Pokoknya ana logone Ansor primen carane sehingga kalau perlu agar kita ini bangga jadi Ansor. Begitu ya teman-teman ya. Jadi sholat dengan 4 perkara tadi tolong diperhatikan. Ingat kakinya harus sejajar dan nombemburi. Ingat ini ciri Syafi'iyah, ciri ahli sunnah wal jamaah Syafi'iyah. Sikile nombemburi agar jentik tengahe ngarep karo tungkak minggu ngerti garis dadine rata. Tapi arep kaya kiye akhirnya begar. Kados ngiten, kira-kira sekilan punjul 7 cm napa pinten, mengko ki kene yo kira-kira bae met. Ora usah ndurung ape sembayang wilani kira-kira ora usah. Kira-kira bae, kira-kira lah engko ngiringane sikil kiwa tengen kuwi padha karo iki sikut iki. Nek sampean sembayang kok ora usah rapet lah. Kira-kira kok mebet bae, mengko rapet dhewe. Ora usah ijor sop rapet ora usah. Wis sembayang kok geger. Akhirnya dong bar kading sujud tangi sikile gragapan. Luru jendike liyane sih men kencot. Lah ngiringane wong NU ape dijot minggir terus. Akhirnya jendike jadi enak wong NU grip, sedakep grip, mantep, sembayangnya enak, rapih tanpa secara otomatis. Itulah tentang sholatnya ahli sunnah jamaah, dan itulah sekelumit ahli sunnah jamaah dari Rasul, dari Quran sampai hadis, sampai sekarang zamannya para kiai, insya Allah ajarannya masih utuh satu. Nek ono kiai sing takbiri ora sesuai yang saya sampaikan atau tidak sesuai dengan Sulam Munajah, Sulam Taufik atau mungkin dengan Sabina, ojo dipaidu. Tolong, ojo dipaidu. Utawane ojo disalahaken.
utawane aja dituti. Karena apa? Kiai mungkin wis duwe dimensi lain. Sekedar Allahu Akbar tapi bieng. Iya kan? Wis ora kimutan kaiki, wis ora kimutan prawan, ora kimutan wis ora kimutan kaiki. Tapi nyong kan perlu Allah, main kelalen prawan, kelalen pacul, kelalen pendel, kelalen iya kan? Jadi apa nono kiai sing sekedar Allahu Akbar. Nek bisa aja ditiru tapi juga ada disalahke karena mungkin kita yang nggak tahu ilmunya ngaten nggih. Syukur-syukur kiai kemudian juga takbirin nek ngimami nang wong umum sesuai dengan Safinah Sulamun aja hukum dasar sing dipelajari umum. Kira-kira kadang-kadang orang sing Allahu Akbar, ana sing Allahu Akbar, ana sing Allahu Akbar, ana sing Allahu Akbar. Lah sampai anak nute Safin Allahu Akbar. Ki arep krungu Gus Bahak ganyami. Wong melu marzuki mustamar mumet sembayang. Tapi itulah ajaran Syafi'i untuk terutama kaum awam agar sholatnya ketata. Banggalah jadi NU, banggalah jadi Ansor, pengikut Mbah Hasyim Asy'ari, pemegang tampuk terakhir untuk pemertahanan ajaran akidah ahli sunnah wal jamaah. Insya Allah aja khawatir. NU insya Allah ma'ana alaihi wa ashabi. NU insya Allah ahli sunnah wal jamaah. NU insya Allah satu golongan yang dijanjikan Rasul selamat di akhirat nanti. Allahumma. Wis ngono bae. Apa salahno, apa bid'ahno, apa teteng beng ora usah diurusi. Cara bahasane Bahyaki angel-angel bres. Wahab. Bres kok karo kancane dhewe. Orane warmet ra. Lunga-lunga dong kondangan nang ngarepe nyong depek ora ngomong kae iki. Mengatakan nggih teman-teman nggih. Wis suwe-suwe ah. Yang penting miki oleh ilmu sembayang kok praktekake langsung. Nek ora kimutan WA nyong, takon nyong. Men tak jelasake maning. Ya, ringgo. Pak, nyong mau kelalen nggih cara takbir primen. Mene nggo kopi ora gampang. Mengatakan yang nganggo aturaken nyuwun ngapunten sekelepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.